Kami mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada jajaran takmir Masjid Baitur Rahmah yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk menggunakan fasilitas di masjid ini dalam rangka melaksanakan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian terkait masalah materi saya tambahkan sedikit, baru nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Poin keberapa tadi? Yang keempat. Keempat atau kelima? Lanjutan yang keempat. Terakhir yang kita bicarakan adalah seorang pengusaha muslim itu meninggalkan sengketa, bukan malah sebaliknya suka bersengketa. Makanya kalau ada sebagian dari seorang pedagang ikhwah yang ketika mereka berdagang tapi gampang mendatangkan sengketa atau gampang mempertahankan sengketa, berarti ini karakternya kurang bagus. Sampai kadang saking dia itu mempertahankan sengketa dibawa ke akhirat. Urusan 500.000 nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah, 500.000 diselesaikan di akhirat. Tahu nggak seperti apa suasana akhirat? Sehingga untuk hal yang sifatnya seperti ini seharusnya selesai di dunia. Makanya miliki prinsip urusan dunia selesai dunia, jangan dibawa ke akhirat. Kecuali kalau nilainya besar, Anda tidak merasa ridho, mungkin Anda berhak untuk membawanya ke akhirat. Tapi untuk hal-hal yang sangat remeh, sebaiknya urusan dunia selesaikan di dunia. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk menjadi orang yang meninggalkan sengketa. Karena suasana di akhirat itu sangat menakutkan. Dan kita tidak tahu siapakah orang yang nantinya akan dibela oleh Allah ketika kita memberanikan diri untuk mempertahankan sengketa sampai akhirat. Sehingga hal yang nilainya kecil, yang sifatnya remeh, Anda tidak begitu merasa dirugikan dengan seperti itu. Kami sangat sarankan bebaskan. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, sebaiknya diikhlaskan. Semoga nanti digantikan oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Baik, yang kelima. Pengusaha muslim memiliki karakter memberikan nasihat kepada yang lain. Pengusaha muslim itu memiliki karakter memberikan nasihat kepada yang lain. Apa yang dimaksud nasihat? Nasihat dalam bahasa Arab berbeda dengan makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa kita, nasihat itu artinya adalah memberikan tausiah, masukan, atau mau'idhah, saran, dan semacamnya. Itu nasihat dalam bahasa kita. Nasihat dalam bahasa Arab cakupannya lebih luas. Apa makna nasihat dalam bahasa Arab? Iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik untuk yang lain. Nabi SAW menegaskan ad-dinun nasihah, agama itu isinya hanya nasihat. Sehingga Islam memberikan kita satu prinsip. Ketika kita hidup di dunia, maka kita diajarkan untuk menjadi orang yang memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ada satu hadis riwayat Bukhari di mana hadis ini menyebutkan tentang teori nasihat. Kalimatnya mudah dihafal, tapi prakteknya Masya Allah. Bagi mereka yang tidak dimudahkan oleh Allah akan sulit untuk bisa berhasil mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana dia suka untuk disikapi yang sama oleh orang lain. Saya membuat daftar ya. Di sini ada akhlak yang tercela, di sini ada akhlak yang terpuji. Akhlak yang tercela misalnya menipu,
membohongi orang, mengambil hak orang lain, mendolimi, dan aneka turunannya. Kalau kita terapkan hadis ini, berarti maknanya kurang lebih demikian. Kalau kamu tidak mau ditipu, maka jangan tipu orang lain. Kalau kamu nggak mau dibohongi, jangan membohongi orang lain. Kalau kamu nggak mau didolimi, jangan mendolimi orang lain. Kalau kamu nggak mau diambil hakmu, jangan mengambil hak orang lain, dan begitu seterusnya. Paham di sini ya? Baik. Kita punya akhlak yang terpuji. Misalnya apa, Pak? Disikapi jujur, dihormati, dihargai, apalagi? Misalnya dijelaskan kalau kita nggak ngerti. Sebagaimana kamu ingin disikapi jujur orang lain, bersikaplah jujur kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin dihormati orang lain, berikanlah penghormatan kepada orang lain. Sebagaimana kamu ingin disikapi terbuka oleh orang lain, bersikaplah terbuka kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Kesimpulannya begini, prinsip nasihat itu adalah ketika Anda berada di pihak satu, bayangkan Anda di pihak kedua. Ketika Anda sebagai penjual, bayangkan Anda sebagai pembeli. Ketika Anda sebagai pembeli, bayangkan Anda sebagai penjual. Sehingga pada waktu transaksi, Anda itu mikir, kira-kira kalau saya jadi dia, mau nggak digitukan? Kalau saya nggak mau, jangan memberikan sikap seperti itu kepada orang lain. Contoh ya, Anda membeli sebuah barang dari seseorang yang orang itu nggak ngerti nilai barang ini. Misalnya Anda datang ke pelosok kampung, ketemu sebuah kayu yang bagus. Ini kalau saya bawa ke kota, harganya bisa puluhan juta. Ketemu sama penjualnya, Pak, ini dijual berapa? 5 juta nggak apa-apa mas, yang penting pokoknya saya cepat dapat duit. Tapi Anda tahu ini ratusan juta harganya. Anda tahu ini kalau dibawa ke kota harganya bisa ratusan juta. Kira-kira gimana Pak? Ini kesempatan mumpung orangnya tidak tahu ya. Anda langsung beli dengan harga 5 juta bahkan ditawar, ataukah dikasih kelebihan? Orang zaman sekarang ini kesempatan, orangnya nggak ngerti ini, nggak ngerti barang. Berapa Pak? 5 juta. Kurangi dikit lah Pak. Padahal batinnya, alhamdulillah dapat barang sangat murah, orangnya nggak ngerti barang. Bayangkan, Anda kalau jadi penjual digitukan, mau ndak? Ndak mau, berarti jangan bersikap seperti itu pada orang lain. Itulah prinsip nasihat. Contoh sederhana saja ya. Anda membeli sebuah barang, harganya 10.000. Kemudian Anda buka dompet. Di dompet itu ada 4 lembar 10.000. 10.000 baru, 10.000 agak rusak sekali, sobek-sobek. Tapi semuanya 10.000. Biasanya yang kita kasihkan ke penjual yang mana Pak? Yang paling baru atau yang paling jelek? Yang paling jelek, yang paling tua kan ya? Anda ambil yang paling jelek, Anda serahkan kan gitu ya? Yang paling baru Anda simpen. Nilainya sama atau beda ini Pak? Oh enggak mas, yang 10.000 itu betul 10.000 baru, yang jelek ini 9.000. Ya sama, kan ini penerbitnya sama. Tapi kenapa kok kita serahkan yang paling jelek? Kenapa Pak? Ya? Rasa sayangnya beda ya. Anda lebih senang dengan yang baru dibandingkan yang sudah lama. Betul kayak gitu? Uang loh ini, saya bicara duit ya. Baik, Anda serahkan yang paling jelek. Padahal kalau penjualnya ngerti, di dompet itu ada 4 lembar, kenapa nggak dikasihkan yang baru? Perasaan pelit manusia sampai dia itu menyerahkan yang paling jelek untuk orang lain. Andai kan dia jadi penjual, pasti dia minta yang baru. Coba sesekali Anda kasih yang baru. Bisa kayak gini? Contoh yang pernah terjadi di kalangan para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah ingin membeli seekor kuda. Kemudian beliau suruh budaknya untuk mencarikan kuda. Berangkatlah sang budak.
Sampai di tempat penjual kuda, dia berhasil menawar dari yang ditawarkan misalnya harganya 500, oleh sang budak ditawar berhasil dapat 300. Deal 300. Akhirnya sang budak ini mengatakan, mari kita ke Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Jarir. Kemudian sang budak menyampaikan, saya sudah berhasil menawar 300 dirham, tinggal Tuan Jarir bayar 300 dirham. Sudah nggak perlu ada deal-dealan lagi. Sebelum bayar, Jarir bin Abdillah memperhatikan budak ini. Tadi ditawar berapa? 300. Bagaimana kalau 400? Malah dinaikkan ya. Ya udah, nggak masalah, silahkan. Nanti dulu. Ini kayaknya nggak cocok kalau 400. Gimana kalau 500? Oh terserah kamu ya. Auto yes, langsung yes ya. Sampai akhirnya ditawar terus lebih tinggi hingga deal 800. Masya Allah. Akhirnya sang budak melihat situasi seperti ini, gede-gede, kok ada orang kayak gini? Tanya beliau, Tuan, saya sudah berhasil menurunkan harga, ini malah Tuan naikkan. Kenapa seperti itu? Apa kata Jarir bin Abdillah? Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslimin. Saya pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada seluruh muslim. Sehingga ketika saya tahu harga kuda ini bukan kuda yang murahan, saya kasih harga yang standar untuk kuda seperti ini. Dia tadi menawarkan sekian, 500 dirham itu terlalu murah, maka saya naikkan jadi 800. Itu contoh ketika seorang muslim memberikan nasihat kepada muslim yang lain, memberikan yang terbaik bagi muslim yang lain. Sanggup nggak kayak gini? Berat ya? Berat ya? Baik, Anda menawar dengan harga yang lebih tinggi pernah? Belum pernah? Coba nanti ya. Anda bisa praktekkan untuk yang nilainya kecil, sehingga kalaupun kehilangan uang 10.000, 20.000 tidak merasa sedih. Datang ke pasar tradisional, kemudian tanya, ini jajan harganya berapa? 10.000. Kalau 20.000 gimana? 20.000 dapat 4 ya. 20.000 dapat 4. Jadinya berapa? 5.000. Baik, boleh nggak kayak gini? Ditawar dengan yang lebih tinggi. Sesekali waktu kita lakukan dalam rangka untuk memberikan nasihat bagi orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu ya. Cukup insyaallah sebagai pengantar. Kita ada waktu kurang lebih sampai jam 9:05 untuk membaca beberapa yang terdepan di sini ada. Langsung aja boleh. Yang mengenai poin 3 tadi, sebenarnya bagaimana cara yang tepatnya untuk menagih utang seseorang di kondisi kita memang benar-benar butuh, dan apakah benar itu yang sering terjadi sekarang, menyindir orang yang berutang di media sosial? Baik. Bagaimana caranya menagih utang ketika kita betul-betul butuh? Bolehkah menyindir orang yang nggak mau bayar utang di media sosial? Untuk yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar ketika kita menagih utang fi afafin, itu dilakukan dengan cara terhormat. Dengan cara terhormat itu gimana Pak? Enggak teriak-teriak, tidak ngedor-ngedor pintu, bahkan sampai pakai batu. Dari yang kayak gini.
Gunakan cara yang terhormat. Wafin au ghairu wafin, baik nanti dilunasi maupun tidak dilunasi. Karena orang ketika lagi marah, begitu selesai marah dia menyesal. Maka kita jaga reputasi baik seorang muslim, muru'ah seorang muslim, dengan cara jangan gampang emosi meledak-ledak ketika di hadapan orang lain, meskipun dia orang punya utang kepada kita. Terus bagaimana kalau misalnya setiap kali ditagih selalu mengatakan afwan akhi? Alhamdulillah dia masih mau mengatakan seperti itu. Kadang buang muka, ketika itu pun ganti nomor HP, sholatnya pindah masjid karena malu untuk ketemu. Makanya yang sangat kita sayangkan, banyak terjadi transaksi utang piutang memutus ukhuwah Islamiyah. Yang awalnya mereka akrab, teman dekat, gara-gara utang jadinya apa? Saling menjauhi. Yang punya duit, dia merasa kok utangnya belum dibayar, dia marah. Yang satu malu untuk ketemu, akhirnya dia menghindar, sehingga saling buang muka. Makanya tolong diwaspadai ya, utang jangan sampai memutus silaturahmi. Sehingga Anda silakan lakukan transaksi utang, tapi yang sopan, jaga kedekatan dan ukhuwah Islamiyah. Andai kan Anda tidak melakukan transaksi utang, mungkin ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Gara-gara transaksi utang jadi pecah. Siapa yang disalahkan, siapa yang dolim di sana. Baik, selanjutnya, kalau memang dia betul-betul tidak bisa bayar, maka wajib untuk diberi waktu tunda. Dan mewajibkan ini Allah Ta'ala berfirman, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau dia dalam kondisi kesulitan, maka wajib diberi waktu tunda sampai memudahkan baginya dia bayar utang. Makanya para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil jika ada orang yang dia tidak bisa bayar utang karena nggak mampu, nggak boleh dipaksa, nggak boleh dilaporkan ke aparat. Jika dia memaksa dan melaporkan ke aparat, maka yang memberi utang yang dolim. Yang memberi utang yang dolim, karena dia nggak mampu. Allah wajibkan untuk memberi waktu tunda. Yang kedua, jika dia mampu bayar, Anda melihat kelihatannya orang ini mampu, dilihat dari harta yang dohir, tapi dia nggak mau bayar, mampu tapi nggak mau, maka orang ini boleh dikasih hukuman. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu bayar itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Maka dia boleh diturunkan kadar kehormatannya. Dengan cara apa Pak? Dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Atau misalnya Anda laporkan kepada ustadz, atau dilaporkan kepada orang-orang yang disegani oleh orang ini. Misalnya yang utang adalah teman Anda, sesama peserta kajian. Anda tahu teman Anda ini sering ikut ngaji di Ustadz A. Ketika ditagih, dia mampu tapi nggak mau bayar, laporkan ke Ustadz itu. Dan kemudian kasih tahu ke beliau, saya sudah laporkan ke Ustadz kamu. Itu akan lebih membuat dia merasa takut. Itulah yang dimaksud menghalalkan kehormatan. Wa uqubata, dan menghalalkan untuk dihukum. Hukumannya gimana? Dia boleh dipenjara jika memang tidak mau, atau diboikot dengan cara tidak boleh bertransaksi. Insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih baik, sehingga mereka yang punya masalah dalam kaitannya dengan keuangan nanti bisa diketahui oleh pihak-pihak yang lain, maka dia akan diwaspadai. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan lewat kertas dulu sambil persiapan keserahkan ini. Kita bacakan dulu pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum Ustaz, saya punya usaha lowongan pakaian.
Biasanya saya pakai timbangan manual, satu angka di belakang koma, misalnya 7,6. Sekarang saya ganti ke digital dengan 3 angka di belakang koma, misal 7,450 atau 7,5451. Bagaimana jika angka di atas saya bulatkan jadi 7,5 setelah saya bulatkan? Masalah timbangan ya. Ya, timbangan. Timbangan untuk 7,4 dibulatkan jadi 7,5. Baik. Sebenarnya masalah seperti ini termasuk diantaranya adalah penggenapan harga. Misalnya harganya 7.850, dibayar 8.000, kembali berapa? 150 perak. Mungkin orang susah untuk mengembalikan, jarang nemu duit 100, apalagi 50 rupiah. Jarang menemukan uang 100, apalagi yang 50 rupiah. Akhirnya digenepin. Ini kalau saya genepin jadi 7.900 gimana? Kalau dia mau, lalu Anda kembalikan 100 rupiah, tidak masalah. Yang penting saling ridho. Yang penting saling ridho. Termasuk diantaranya ada kurir yang menerima barang untuk dikirim, beratnya 6,3, nah itu langsung digenepin jadi 7. Dan Anda melihat itu, Anda ridho, ini kalau saya genepin jadi 7 boleh nggak? Kok Anda ridho, silahkan. Tapi kalau dia nggak mau, dia bisa kembalikan. Kami aturannya seperti ini, kalau Bapak nggak mau, ya boleh cari kurir yang lain. Laundry juga sama, beratnya 7 kilo 5 on atau 4,5, lalu Anda genapkan jadi 7,5. Kalau konsumennya ridho, silahkan. Sehingga seperti ini kembali kepada prinsip saling ridho. Karena itu termasuk diantaranya adalah kekurangan 100 kemudian dibayar pakai permen. Itu berarti transaksi tambahan. Uang 100 kamu, saya pakai untuk, atau saya terima dan saya anggap ini membeli permen 1. Kalau dia ridho, silakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyalurkan zakat harta kita, bolehkah kita salurkan kepada orang yang berutang sama kita supaya baik. Bolehkah menyalurkan zakat kepada orang yang berutang sama kita agar utangnya tertutupin dan lunas? Zakat itu bentuknya adalah wa antu'tuz zakah. Engkau menunaikan atau memberikan zakat. Karena itu dalam zakat harus ada ikhrajul mal. Harus ada ikhrajul mal, mengeluarkan harta. Sehingga tidak boleh dilakukan ketika tidak ada aktivitas mengeluarkan harta. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti tadi, si A utang kepada si B 5 juta. Di bulan Ramadan si B ngitung hartanya, mau membayar zakat. Ketemulah nilai zakatnya adalah 7 juta. Bolehkah si B menyampaikan kepada si A, wahai si A, utangmu yang 5 juta sudah saya hapuskan karena saya bayar pakai zakat saya? Jawabannya tidak boleh dengan sepakat ulama sebagaimana keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada fatwa dari beliau, juga fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin, fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin yang mengatakan metode seperti ini tidak boleh. Kenapa? Nggak ada bentuk mengeluarkan. 5 juta itu tidak Anda keluarkan, tapi tetap di rekening Anda, cuman dipakai untuk menghapus nilai utang orang lain. Yang boleh gimana? Solusi yang diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin adalah Anda serahkan 5 juta ke orang itu. Selanjutnya, andaikan setelah dia terima lalu diserahkan kepada Anda kembali sebagai zakat, antaradin biti binafsi, saling ridho, kerelaan jiwanya, kerelaan dirinya, boleh Anda terima dan itu bisa menghapus nilai utang. Wallahu a'lam.
Nah, Baik, jawabannya selanjutnya dari atas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya punya usaha cuci sepatu dan dilakukan lewat medsos atau Instagram. Bagaimana jika saya ada program mulai tag awal share atau di post story dari salah satu postingan di akun saya? Siapa yang melakukan usaha di atas dapat diskon apa yang dimaksud Masya Allah, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti ini giveaway ya? Giveaway, namun ada syarat tertentu. Pertanyaan pertama tadi laundry, ini laundry sepatu, cuci sepatu. Berarti cari pertanyaan biar kita istiqomah yang kaitannya dengan cuci-cucian ya. Ada cuci mobil nggak? Bagaimana hukumnya giveaway? Giveaway diberikan rincian oleh para ulama sebagai berikut. Pertama, boleh ikut giveaway tapi syaratnya harus belanja. Misalnya, Pak, kami menyelenggarakan giveaway lewat IG atau Facebook, tapi syaratnya untuk bisa ikut Bapak harus belanja dulu, sehingga dia beli baru boleh ikut. Nah, ketika dia beli lalu boleh ikut, nanti ada dua peluang, bisa dapat hadiah atau gagal dapat hadiah. Ini hukumnya gharar, tidak boleh. Masuk dalam kategori gharar, hukumnya tidak boleh. Barangkali dulu bapak-bapak pernah menjumpai ya, kumpulkan bungkus permen sampai tertulis kalimat Yosan. Pernah ngalami itu Pak? Pernah nggak? Berarti sudah tua ya. Yang nggak ada huruf apa? Yang nggak ada huruf apa? N-nya nggak ketemu. Sehingga sudah belanja banyak permen karet, nggak pernah ketemu N, ini nggak pernah. Nah yang kayak gini nggak boleh. Ini masuk dalam kategori transaksi gharar dalam muamalah. Dia sudah mengeluarkan biaya, tujuannya bukan untuk beli barang, tapi lebih kepada mengejar undian hadiah. Yang kedua, giveaway yang sifatnya free tanpa ada persyaratan bayar. Siapa yang bisa nge-like, kasih komen atau share kesekian dan seterusnya, nanti bisa dapat hadiah ini. Jika ada yang berhasil 10 padahal hadiahnya cuma 5, nanti akan kami undi. Karena ini sifatnya free, tidak ada kewajiban apapun, maka insya Allah hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, siap ditanya dulu baru bertanya ya. Pertanyaannya, sebutkan rukun jual beli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memiliki kemampuan dengan sistem bagi hasil 35 dan 65%. 65 untuk karyawan dan 35 untuk perusahaan. Yang dalam sistem kontrak Ustaz, saya dengan kontrak 35 juta per tahun. Dan saya dibuat dikeluarkan sama karyawan sebanyak 200.000 per hari. Yang jadi pertanyaan saya, 200.000 itu biaya apa? itu sewa kontrakan Sewa kontrakan. dari pengeluaran dari karyawan. Nah, tambahan pengeluaran untuk karyawan 200.000. Bila 200.000 per hari, saya minta per tahunnya 35 juta. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu ada unsur riba atau gimana Ustaz? Apakah ada? Unsur riba. Baik. Insya Allah seperti cerita yang Anda sampaikan, tidak ada transaksi riba di sana, sehingga Anda bermodal. Yang pertama adalah unit usaha, tempat warung itu. Yang kedua isinya, sementara karyawan Anda sebagai pengelola,
dengan bagi hasil seperti yang disebutkan, insya Allah tidak ada masalah. Walhamdulillah. Jadi selanjutnya dari kertas, bagaimana sikap kita sebagai karyawan yang di kantor tersebut masih memakai software bacaan, sedangkan kita ditugaskan pada posisi tersebut, tapi kita bukan sebagai pengambil keputusan. Baik. Menggunakan software bajakan dalam rangka untuk mengambil keuntungan berarti sama dengan begini, dia melibatkan pemilik software untuk mendapatkan saham di perusahaannya, sehingga seorang mahasiswa dia menggunakan software desain berhasil mendapatkan proyek senilai 15 juta. Siapa yang berhak dapat 15 juta ini? Sekian persen si mahasiswa sebagai pekerja, sekian persen pemilik software, sekian persen pemilik software sebagai pemberi fasilitator, sebagai pemberi fasilitas software. Begitu ya. Karena itu dalam perusahaan tempat kerja Anda berarti ada sekian persen hak orang lain, yaitu pemilik software. Karena dia punya saham di sana, sahamnya dalam bentuk software yang dipakai, sementara dia tidak dibayar lisensinya, sehingga dia punya jatah sekian. Anda ingatkan kepada atasan, ini ada hak orang lain dari hasil yang kita dapatkan. Terus berapa hak itu yang harus kita berikan? Sebenarnya tanggung jawabnya harus tawar-menawar dengan pemilik software. Wahai pemilik software A, software kamu saya pakai sekian tahun, sudah menghasilkan sekian puluh juta. Kamu kalau saya kasih 30% mau nggak? Jika dia mau, Anda kasih 30%. Bagaimana kalau misalnya tidak dibayarkan? Jika ini tidak dibayarkan sampai mati, maka pemilik software bisa nuntut di akhirat. Kalau dia orang kafir gimana, Pak? Kalau dia orang kafir gimana? Rata-rata pemilik software kan orang kafir ya. Meskipun orang kafir dizalimi oleh muslim, nanti Allah Ta'ala akan menegakkan keadilannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendolimi dan tidak akan membiarkan kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian menyangka kalau Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Mengenai bagaimana teknis hisab pengadilannya, wallahu a'lam. Karena itu fatwa yang disampaikan oleh para ulama terkait kasus pencurian. Muslim mencuri harta orang kafir, itu nanti ketemu di akhiratnya gimana? Mereka menyampaikan, kita meyakini Allah Ta'ala akan menegakkan keadilan itu dan Allah akan memberikan balasan kepada orang zalim. Tapi bagaimana caranya? Karena kita nggak tahu, kita serahkan kepada ilmu Allah. Nah, yang perlu Anda waspadai adalah ketika Anda bekerja di sana, lalu Anda dapat gaji, berarti sekian persen dari gaji Anda adalah hak pemilik software. Kalau bisa Anda kembalikan ke dia, insya Allah Anda selamat. Kalau enggak, ya sekian persen itu bisa jadi dia nanti dituntut di akhirat. Wallahu a'lam. Berat kayaknya ya. Berat. Makanya kalau nggak profit itu kalau non profit gimana? Kalau non profit, wallahu a'lam. Sebagian ada yang menilai jika memang itu sangat dibutuhkan karena kita tidak mampu untuk mengejar harganya. Yang sering dipakai untuk edit video itu apa? Adobe InDesign ya. Harganya berapa itu? 20 juta atau berapa? Lebih ya. Dia nggak mampu untuk beli, sementara dia sangat butuh. Yang kita sarankan satu, gunakan versi trial. Trialnya berapa? Selama sebulan. Kalau sudah selesai gimana? Install ulang. Anda kalau install ulang sudah terekam ya. Baik. Jika memang sudah tidak sanggup, kami sarankan silakan buka donasi untuk kegiatan yang sifatnya kebaikan.
jangan sampai melanggar hak orang lain. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Baik. Karena kasihan bagi para jamaah, mereka belum makan ya. Jadi Tayyib. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masalah muamalah itu cukup lebar, dan apa yang kita sampaikan ini adalah pembahasan dari sisi masalah adab dan akhlak ketika berbisnis. Sementara untuk masalah ahkam, insyaallah akan kita bahas di pertemuan besok hari Ahad. Dan kami minta kepada para jamaah, jangan merasa takut ketika kita belajar dan mengenal halal haram. Kalaupun bisa jadi apa yang kita pelajari itu bertentangan dengan prinsip keseharian kita, sadari bahwasanya kita sedang menyelamatkan diri agar nanti tidak menjadi, harta itu tidak menjadi sumber masalah di akhirat. Sehingga jangan sampai punya anggapan setelah tahu apa saja masalah hukum fikih muamalah, kemudian kita mengatakan ternyata setelah ngaji semuanya serba nggak boleh, semuanya serba sulit. Padahal sebenarnya kita sedang memperbaiki diri. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.